Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Emejanomo dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Kroni Lukum SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dengan materi Sistem Politik Demokrasi. Sistem politik demokrasi. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, demokrasi didefinisikan seakan-akan kebebasan berbicara. Itu sama dengan amplifikasi algoritma, di mana di negara-negara demokratis yang besar, contohnya Amerika Serikat, itu platform jaringan sosial digital membiarkan narasi-narasi yang kental dengan kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Itu sebagai bagian dari kebebasan berbicara. Tetapi itu tidak dijaga, tidak dirawat, dan tidak dinetralisir dengan info-info yang lebih bijaksana atau yang lebih bagus. Nah, kalau kita lihat LP3S Majalah Prisma membuat riset bersama dengan penelitian Belanda. Mereka menemukan bahwa selama 2 tahun ini produk demokrasi kita justru dihalangi oleh gumpalan-gumpalan kepentingan bisnis dan politik. Jadi benar, kita seakan-akan didorong untuk kebebasan berpikir, tetapi kemudian ujung-ujungnya dicegah, misalnya melalui presidensial threshold. Silahkan Anda sesuka-sukanya Anda memilih siapapun dia, tetapi yang boleh memilih yang punya tiket melalui partai itu. Jadi di situ sebetulnya letak kegagalan struktural dari ide demokrasi. Nah, itu nggak ada masalah kalau hanya sekedar itu. Tetapi sepanjang dia menuju pada pemilu, itu dihalangi terus oleh algoritma yang didesain untuk sekedar menghasilkan 2 tokoh. Oposisi boleh berbicara tetapi nggak akan sampai ujungnya. Karena kenapa? Itu akan dicegah dengan segala macam akal-akalan politik. Jadi tetap terlihat. Mungkin juga di seluruh dunia juga begitu. Kalau kita lihat kemarin COVID-19 justru dimanfaatkan untuk mencegah demokrasi. Nah, di Indonesia mulai tumbuh ide-ide sebelumnya bahwa sepanjang masa jabatan presiden disebabkan perpanjangan masa jabatan presiden karena pemilu nggak mungkin dilakukan karena COVID. Lalu kita dengar pejabat-pejabat PLT gubernur, kepala daerah di 287 daerah. Itu hanya ditunjuk oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau dia bilang, iya PLT pelaksanaan tugas memang dalam keadaan nggak mungkin dilakukan. Pemilu dia memang mesti ditunjuk. Tetapi, kalau kita lihat aturan itu 2,5 tahun periodenya. Jadi bayangkan, negara demokrasi dalam 2,5 tahun pemimpin-pemimpin daerahnya tidak punya legitimasi. Itu kan separuh dari tahun pemilu kan. 2,5 tahun pemimpinnya ditunjuk itu dari kalangan militer dan dari kalangan polisi. Jadi kita bayangin, itu 1 minggu setelah dia ditunjuk, dia bikin proyeksi berapa banyak duit yang dia merampok di daerah tersebut. Selama 2,5 tahun, minggu pertama dia merampok buat keluarganya, minggu ketiga dia merampok untuk pribadinya. Nah, jadi ini potensi korupsi karena dia nggak punya legitimasi. Bagaimana kita bisa mewujudkan generasi emas di tahun 2045? Menjadi negara maju dan negara yang sejajar dengan negara adidaya. Kalau korupsinya semakin meningkat dan seakan-akan sudah menjadi kebiasaan atau budaya. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Yaitu pemerintah hukum harus memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi. Dan juga meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam mencegah korupsi. Nah, pemerintah dalilkan demokrasi, tetapi 2,5 tahun kita akan dipimpin oleh 287 kepala daerah yang tidak dipilih oleh rakyat. Di mana teori demokrasi yang bisa membenarkan taktik semacam itu? Kalau kita lihat gimana teknologi sangat telah berperan untuk menggoyangkan keseimbangan dalam upaya kita menjaga demokrasi atau merawat demokrasi. Amplifikasi algoritma untuk mendorong narasi-narasi yang gak sehat ini
terus terjadi demi mereka mencari keuntungan di platform digital ini. Lalu bagaimana peran algoritma terhadap teknologi? Kita kan sudah punya handphone yang di dalamnya itu memiliki algoritma. Nah, algoritma ini tentu saja membantu kita sebagai pengguna internet. Dan kemudian Agus Sudibyo dalam tulisannya di Kompas dengan judul Kuasa Algoritma dan Polarisasi Politik menjelaskan bahwa algoritma kurasi yang dioperasikan perusahaan, platform media sosial, dan mesin pencari telah menyelamatkan pengguna internet dari rimba raya konten digital yang tak beraturan dan sangat kompleks dengan menyajikan struktur sajian konten yang terstruktur, terseleksi, dan mudah diakses. Jadi betul, tanpa adanya proses kurasi algoritma, kita ibaratnya tersesat dalam sebuah perpustakaan raksasa tanpa dipandu katalog sama sekali. Namun di sisi lain, proses kurasi algoritma juga menjerumuskan pengguna internet dalam lingkup informasi yang itu-itu saja dan kelompok percakapan yang cenderung tertutup. Suatu keadaan yang umumnya tak disadari pengguna internet, tetapi menentukan bagaimana mereka bersikap soal pandangan keberagaman dan opini. Balik lagi ke pembahasan kita, sistem politik demokrasi yang selama 10 tahun dilaksanakan di Indonesia belum mampu menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif dalam mewujudkan kehendak rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan yang efektif tidak saja berarti bahwa kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan harus sesuai dengan kehendak rakyat yang ditentukan melalui proses demokrasi dan dengan konstitusi, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten menjadi kenyataan sesuai dengan apa yang diputuskan. Kekuasaan terbelah akan terjadi pada negara yang menerapkan pemerintahan presidensial apabila yang pertama, jumlah parpol efektif terlalu banyak atau sistem kepartaian pluralisme ekstrim atau kepartaian atomistik. Yang kedua, pemilu presiden dan pemilu DPR tidak dilakukan bersamaan. Dan yang ketiga, tidak menerapkan sistem pemilu mayoritarian, melainkan menggunakan sistem pemilu proporsional untuk memilih anggota DPR. Apabila terjadi pemerintahan terbelah karena ketiga faktor ini, yang berarti dukungan mayoritas anggota DPR tidak diperoleh oleh presiden. Setidak-tidaknya terjadi dua kemungkinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. RUU diajukan DPR tidak disetujui presiden atau RRU yang diajukan presiden tidak disetujui oleh DPR, sehingga apa yang dijanjikan pada pemilu tidak mungkin diwujudkan. Saling menyandera, pokoknya menolak usulan pihak lain atau melakukan kompromi, bancakan atau kolusi tidak demi kepentingan konstituen atau bangsa, melainkan demi kepentingan elit parpol, sehingga yang dijanjikan kepada rakyat pada kampanye pemilu tidak dapat dilaksanakan. Karena itu, kalau menghendaki pemerintahan presidensial yang efektif, ketiga faktor yang menimbulkan pemerintahan terbelah tersebut harus dicegah kemunculannya. Yang harus diwujudkan adalah setidak-tidaknya sistem kepartaian pluralisme moderat atau jumlah parpol yang efektif. Sistem kepartaian pluralisme moderat atau jumlah parpol yang efektif tidak terlalu banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit. Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden bersama waktunya dengan pemilu anggota DPR dan menggunakan sistem pemilu proporsional tetapi dengan district magnitude atau besaran daerah pemilihan yang kecil. Kemudian kita lihat pendekatan RCN. Pada dasarnya merupakan gabungan 4 dimensi. Yang pertama, RCN mendimensi historis. Dalam arti perilaku ditentukan oleh apa yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, RCN berdimensi sosiologis. Dalam arti berdasarkan logika kepantasan sosial.
Yang ketiga, RCN berdimensi neoinstitusional dalam ketentuan formal dan informal. Yang keempat, RCN berdimensi pilihan rasional dalam arti aktor bertindak berdasarkan kalkulasi tertentu untuk mendapatkan insentif dan benefit sebesar-besarnya dengan risiko sekecil-kecilnya. Para pendukung pendekatan RCI mempunyai keyakinan bahwa electoral engineering akan dapat menyelesaikan multiple sosial problem. Apakah dengan melakukan konflik antara kelompok etnis, memperkuat ikatan pemilihan dengan parpol, mendorong munculnya akuntabilitas demokrasi, atau mengubah perilaku memilih menjadi lebih rasional ataupun meningkatkan keterwakilan perempuan. Kalau undang-undang pemilu menentukan partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten dan kota akan dapat mengalami peningkatan status menjadi partai politik peserta pemilu tingkat provinsi apabila pada pemilu berikutnya berhasil memilih kursi lebih dari 2/3 DPRD kabupaten dan kota. Seluruh Indonesia parpol itu akan bekerja keras menampung aspirasi konstituen, merumuskan berbagai aspirasi itu menjadi alternatif kebijakan publik, dan memperjuangkan alternatif kebijakan publik itu kepada pembuat keputusan melaksanakan fungsi representasi politik. Kalau tidak mampu menjalankan fungsi ini, para pemilih akan meninggalkan parpol itu sehingga parpol tersebut tidak hanya kehilangan kursi, tetapi juga mengalami degradasi. Kalau undang-undang pemilu menentukan penyelenggaraan pemilu nasional dipisahkan dari waktu penyelenggaraan pemilu lokal selang 2,5 tahun, dan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan bersamaan waktunya dengan pemilu anggota DPR. Sedangkan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan bersama waktunya dengan pemilu anggota DPRD. Setidak-tidaknya terdapat dua macam perilaku yang diharapkan muncul. Yang pertama itu, setiap parpol dipaksa melaksanakan visi dan misi dan program yang dia janjikan pada masa kampanye, karena akan dinilai oleh pemilihan pada pemilu lokal pada pemilu nasional. Dan yang kedua, setiap parpol didorong membentuk koalisi beberapa parpol yang tidak semata-mata berisi transaksi kursi dan jabatan, melainkan terutama merupakan kesepakatan mengenai visi dan misi dan juga program pembangunan bangsa. Kalau parpol tidak melakukan ketentuan tersebut, parpol itu akan ditinggalkan pemilihan kalau undang-undang pemilu menentukan besaran daerah memiliki sebanyak 3-6 kursi, yang berarti parpol makin kompetitif dalam mendapatkan kursi. Parpol akan dipaksa berada di tengah-tengah masyarakat, menjadi saluran aspirasi politik warga masyarakat sehingga diberi kepercayaan dalam pemilu. Kalau parpol tidak mampu mendapatkan kepercayaan dari warga masyarakat, parpol itu tidak akan mendapatkan kursi. Lalu bagaimana desain sistem pemilu untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif untuk mewujudkan kehendak rakyat? Yang pertama itu, penurunan besaran daerah pemilihan dari 3-10 menjadi 3-6 kursi, dan penerapan ambang batas 2,5% suara secara nasional untuk masuk DPR akan mengurangi jumlah parpol di DPR menjadi sekitar 5 parpol, sehingga 2-3 parpol dapat mencapai mayoritas kursi DPR, sekurang-kurangnya 281 kursi DPR, dan 2-3 parpol lainnya menjadi koalisi oposisi. Singkat kata, penurunan besaran daerah pemilihan diperkirakan akan menghasilkan 2 koalisi partai politik di DPR.
koalisi partai yang memerintah dan koalisi partai oposisi. Yang kedua, mekanisme seleksi calon anggota DPR oleh parpol yang tidak lagi ditentukan secara sentralistik, melainkan dengan melibatkan para anggota atau rapat umum anggota sesuai dengan tingkatannya, akan menyebabkan hubungan yang erat antara anggota dan simpatisan dengan parpol. Dengan demikian, parpol menjadi sarana yang digunakan rakyat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya, atau parpol melaksanakan representasi politik. Yang ketiga itu pemilu anggota DPR dan pemilu presiden dan wakil presiden bersama waktunya, sehingga para parpol beserta pemilu memiliki waktu dan kesempatan yang memadai untuk mempersiapkan dan menyepakati. Yang pertama itu yang mereka sepakati, parpol mitra koalisi yang tidak hanya lebih dekat secara ideologis dalam menyepakati visi, misi, dan program pembangunan bangsa, tetapi juga yang mampu mencapai mayoritas kursi DPR. Visi, misi, dan program pembangunan bangsa akan menjadi materi kampanye dalam pemilu anggota DPR dan pemilu presiden. Yang kedua itu menyepakati siapa yang menjadi calon presiden dan wakil presiden, komposisi kabinet, dan komposisi kepemimpinan di DPR atau pimpinan DPR, komisi, dan juga alat kelengkapan DPR. Salah satu kriteria dalam menentukan calon presiden adalah kepemimpinan politik dan kepemimpinan administrasi. Yang keempat, kalau semua parpol peserta pemilu memiliki komitmen membangun pemerintahan presidensial yang efektif dan karena atau itu bertindak sesuai dengan poin nomor 2, kemungkinan besar hanya 2 pasang calon presiden dan wakil presiden yang bersaing dalam pemilu presiden. Kemudian yang kelima, koalisi parpol yang memenangi pemilu presiden dan wakil presiden adalah juga yang menangani mayoritas kursi DPR akan menjadi koalisi yang memerintah. Sedangkan koalisi parpol yang kalah dalam pemilu presiden dan wakil presiden dan yang tidak mencapai mayoritas kursi DPR akan menjadi oposisi. Koalisi yang memerintah baik dalam pemerintahan maupun dalam DPR akan menggunakan visi misi dan program pembangunan bangsa yang sama, yaitu yang sudah dijanjikan kepada pemilih. Dengan demikian tidak terjadi pemerintahan terbelah karena koalisi parpol yang menyelenggarakan pemerintahan eksekutif, sama dengan koalisi parpol yang menguasai mayoritas kursi DPR. Dengan asumsi rakyat memberikan suaranya kepada parpol dan calon karena visi, misi, dan program pembangunan bangsa yang ditawarkan pada pemilu, maka visi, misi, dan program pembangunan bangsa yang diajukan oleh koalisi parpol yang memenangi pemilu presiden dan pemilu anggota DPR merupakan kehendak rakyat. Kemudian desain sistem pemilu anggota DPR dan DPRD saja tidak cukup untuk menciptakan sistem politik demokrasi yang mampu menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif, menunjukkan pejabat politik, dan reformasi birokrasi misalnya tidak dapat dilakukan melalui desain sistem pemilu, undang-undang pemilu, melainkan dengan undang-undang mengenai kementerian dan pegawaian. Sesuai tidaknya tipe kepemimpinan politik seseorang presiden atau kepala daerah terpilih dengan tuntutan zaman, tergantung pada parpol yang mengusulkan dan rakyat yang memilih. Keduanya tidak dapat diciptakan melalui undang-undang pemilu. Rekomendasi mengenai desain sistem pemilu anggota DPR dan DPRD ini akan disampaikan tidak saja kepada parpol yang ada di DPR dan kepada pemerintah, tetapi juga kepada para pemangku kepentingan pemilu demokratis lainnya, seperti organisasi masyarakat sipil, para akademisi, dan media massa, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Rekomendasi tersebut akan disusun dalam buku seri bahan advokasi yang terdiri dari 16 judul. Buku seri ini akan diklasifikasi dalam 3 kategori, yaitu sistem pemilu,
proses penyelenggaraan tahapan pemilu serta penegakan peraturan pemilu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.